Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudara-saudaraku semuanya, di mana saja berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dalam keadaan Allah memberikan rahmatan di dunia, insyaallah juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup sekali dijadikan orang iman, hidup sekali dijadikan golongan orang-orang yang bisa menerima hidayah Allah, petunjuk Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Ini merupakan nikmat yang sangat pol. Ini merupakan nikmat yang sangat dahsyat, luar biasa. Kenapa Bapak sekalian? Karena tidak semua orang hidup di muka bumi ini dijadikan orang iman semuanya. Ada yang dijadikan orang iman, ada yang dijadikan orang yang kebalikannya, tidak beriman. Seandainya Allah menjadikan semua makhluk hidup, manusia di muka bumi ini semua menjadi orang iman, itu bisa. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa, seandainya menghendaki, rabbuka, Tuhanmu Muhammad, la amana, niscaya iman, la amana, niscaya mengimankan, la amana, niscaya memberikan keimanan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, man, orang, fil ardi, di dalam bumi, kuluhum, kesemuanya, kuluhum, tiap-tiap mereka, jami'an, kesemuanya. Itu bisa. Seandainya Allah menghendaki semua makhluk hidup di muka bumi ini, semua manusia di muka bumi ini dijadikan orang iman, semuanya nanti bisa masuk surga, selamat dari neraka, bisa berhasil di akhiratnya, bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya, itu bisa saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ayatnya tidak seperti itu. Dalam surat Yunus ayat 100 dijelaskan, wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidnillah. Wa ma kana, dan tidak ada linafsin bagi diri, an tu'mina, untuk beriman, illa, kecuali biidnillah, dengan izinnya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian yang mendasari kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diizinkan oleh Allah, kita telah terpilih oleh Allah menjadi orang iman, menjadi calon-calon penghuni surga.
Ini Bapak Ibu sekalian, kita supaya tingkatkan kesyukuran kita. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Sama-sama manusianya, tapi kita terpilih menjadi orang iman. Kita terpilih tergolong orang-orang yang mau menerima nasihat-nasihat dari Allah dalam kitab suci Al-Quran. Kita terpilih mau menerima nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab sucinya yang namanya Al-Hadis. Ya, ini Bapak Ibu sekalian termasuk nikmat yang nikmat yang dahsyat luar biasa. Karena Bapak Ibu sekalian, dengan modal keimanan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh keimanan ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh hidayah Allah ini Bapak Ibu sekalian, menurut firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Hadis, kita wajib masuk dalam surga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat pada Allah dan utusannya Allah, yudkhilhu jannat, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Sebaliknya kalau kita tidak mau tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh hidayah Allah ini Bapak Ibu sekalian, menurut firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naro. Ancamannya itu ngeri Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mau beriman kepada Allah dan utusannya Allah. Sudah jelas ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 14. Kalau kita tidak mau beriman kepada Allah, kalau kita mengkhianati amanat dari Allah, kalau kita menentang kepada Allah dan utusannya Allah, ditambah lagi kita melanggar pada batas-batas peraturannya Allah, yudkhilhu nar. Jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ragu-ragu. Yudkhilhu nar, Allah masukkan dalam neraka. Ini Bapak Ibu sekalian. Keimanan ini Bapak Ibu sekalian merupakan momentum emas untuk bisa kita lanjutkan, untuk bisa kita teruskan sampai akhir hayat kita masing-masing, untuk bisa kita sebarluaskan, kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita mau memberikan contoh kepada orang lain, kita mau menyebarkan hidayah Allah ini, sehingga orang lain mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantara kita. Allah memberikan hidayah kepada teman kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, melalui perantara kita, melalui menyebarluaskan informasi yang positif ini Bapak Ibu sekalian, menyebarluaskan tentang hidayah Allah, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang menyebarkan ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan jariah pahala yang tidak mengurangi jariah atau pahala orang yang mengerjakan. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memberikan contoh yang tidak baik, memberikan contoh terhadap orang-orang, terhadap semua manusia yang kita jumpai, memberikan contoh untuk supaya menentang kepada Allah, memberikan contoh untuk tidak beriman kepada Allah, memberikan contoh untuk melakukan suatu pelanggaran kemaksiatan. Ini Bapak Ibu sekalian, orang yang memberikan contoh itu juga mendapatkan jariah dari orang yang diberikan contoh. Memberikan contoh yang tidak baik, mendapatkan jariah, bukan jariah pahala, tapi jariah dari dosa-dosa orang lain.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, semakin disebarluaskan dosa-dosa itu, contoh-contoh tersebut, semakin dosanya semakin bertambah terus. Orang yang mengerjakannya mendapatkan dosa, orang yang mengerjakan kejelekan, pelanggaran, kemaksiatan mendapatkan dosa, yang memberikan contoh juga mendapatkan kiriman dosa dari orang yang telah diberikan contoh kejelekan, pelanggaran, kemaksiatan, dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jariah itu tidak hanya berupa kebaikan, bukan hanya berupa pahala, tapi jariah itu juga bisa berupa perbuatan-perbuatan kejelekan. Jariah itu juga bisa dosa-dosa atau kemaksiatan. Hari ini kita tidak melakukan pelanggaran, kemaksiatan, tapi ternyata di buku catatan amalan kita, kemaksiatan kita itu meningkat terus. Padahal kita nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi kita pernah memberikan contoh kepada satu orang untuk mengerjakan kemaksiatan, pelanggaran, dosa-dosa. Ini Bapak Ibu sekalian, ngeri Bapak Ibu sekalian. Inilah manfaatnya kalau kita terus mau mengikuti nasihat-nasihat dari Allah, mau mengikuti nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Man, barang siapa sana yang membuat contoh fil Islami, di dalam Islam, sunnatan, contoh hasanatan yang baik, falau, maka bagi orang, ajruha, pahalanya orang, wa ajru, dan pahala man, orang amila yang mengerjakan biha, dengan kebaikan, ba'dahu, sesudahnya orang, min ghairi, dari selain, ayang kuso, mengurangi, min ujurihim, dari pahalanya mereka, sayan, sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang memberikan contoh itu akan mendapatkan jariyah dari orang yang mengerjakan contoh dari kita. Yang memberikan contoh kebaikan juga mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan yang telah kita berikan contoh kepada orang tersebut. Semakin banyak yang meniru, semakin banyak orang yang mengikuti contoh-contoh kebaikan dari kita, semakin banyak pula jariyah yang akan kita dapatkan dari orang-orang yang telah mengikuti contoh kebaikan dari kita, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai ilmu, jangan disimpan sendiri, jangan dipakai sendiri, tapi sebarluaskan ilmu kita kepada orang lain. Sebarluaskan ilmu kita kepada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga orang tersebut jadi tahu, sehingga orang tersebut jadi faham, sehingga orang tersebut mau mengikuti ajakan-ajakan ibadah kepada Allah. Allah itu mengajak untuk supaya hambanya mau beribadah kepada Allah. Lebih dari itu tidak. Ya. Kebalikannya Bapak Ibu sekalian, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberikan contoh fil Islam, dalam Islam, sunnatan, pada contoh, sayyi'atan, yang jelek, memberikan contoh, memberikan ilmu tentang kemaksiatan, memberikan contoh, memberikan ilmu tentang pelanggaran, memberikan ilmu diajari secara manual, secara langsung, ya. Memberikan ilmu juga bisa memberikan contoh kelakuan yang tidak baik. Kalau ilmu itu, kalau pekerjaan kita yang tidak baik itu ditiru oleh orang lain,
maka kita yang telah memberikan contoh tidak baik, maka kita yang telah mengajarkan ilmu yang tidak baik, itu akan mendapatkan jariah dosa dari orang yang mengerjakan kejelekan, mendapatkan jariah dosa dari orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dosanya semakin hari semakin banyak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena mendapatkan dosa dari dia sendiri yang mengerjakan dosa, dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kelakuan-kelakuan yang tidak baik kita, Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengerjakan seperti itu. Ya, kita mendapatkan dosa pelanggaran kemaksiatan dari diri sendiri aja sudah berat, Bapak Ibu sekalian, siksanya, Bapak Ibu sekalian. Apalagi ditambah lagi mendapatkan dosa jariah kemaksiatan dari orang-orang lain, Bapak Ibu sekalian. Tambah besar lagi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam neraka itu semakin banyak dosanya, semakin berat siksanya. Bukan semakin ringan dosanya. Sama dengan dalam urusan kebaikan. Orang mengerjakan kebaikan, semakin besar pahalanya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu di dalam surga. Kehidupannya beda, Bapak sekalian. Surga di sana itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan tingkatan-tingkatan amalannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita hati-hati. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang memberikan contoh fil Islam, dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, contoh yang jelek, karena ada alaihi, berat atas orang, wisruha, dosanya orang. Dosanya orang yang memberikan contoh. Wa wisru, dan dosanya man orang amila yang mengerjakan biha dengan contoh kejelekan. Mimbadi dari sidunya orang, min goiri dari selain ayang kuso. Ayang kuso mengurangi min auzarihim dari beberapa dosa mereka, sayan sedikit pun atau sayan pada sesuatu. Nah, tidak mengurangi dosanya orang yang mengerjakan pelanggaran kemaksiatan. Umpama orang memberikan contoh pelanggaran kemaksiatan berupa zina, naudzubillah min dzalik, kemudian dikerjakan oleh orang lain karena contoh dari kita yang tidak baik, maka orang tersebut yang mengerjakan mendapatkan dosa zina, dan orang yang memberikan contoh juga mendapatkan pahala dosa zina. Dosa zinanya itu tidak dikurangi sama sekali, tidak dibagi 50-50, 50% untuk yang mengerjakan, 50% untuk yang memberikan contoh. Tidak seperti itu, tapi 100% mendapatkan dosa yang sama. Demikian juga dalam hal kebaikan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu, kita sudah paham nasihat-nasihat dari Allah. Mari kita kerjakan yang baik, mari kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, umur sudah berapa, tinggal berapa. Mati datangnya sewaktu-waktu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu tadi sedikit mukadimah. Sekarang kita akan kupas kupas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Majah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bitilawatil Quran wa dzikrillah, fa innahu nurul laka fil ard wa dukhrun laka fis sama. Rawi Ibnu Majah. Alaika, menetapilah atas engkau Muhammad bitilawatil Quran, dengan tilawatil Quran, dengan bacaan kitab suci Al-Quran. Wa dzikrillah, dan tetapilah engkau Muhammad dzikrillah, ingat pada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya tingkah laku
tingkah laku tilawatil Quran wa dzikrillah, nurul laka cahaya bagi engkau fil ardi di dalam bumi. Ya. Jadi di dalam bumi ya, itu mendapatkan cahaya dari Allah. Cahaya itu maksudnya mempunyai kewibawaan. Orang yang sering tilawatil Quran dan sering dzikrillah, itu sama Allah akan diberikan kewibawaan. Di dunianya akan mendapatkan yoni, wibawa, guna, mulia, jaya. Di akhiratnya mendapatkan surga. Wadukhun dan simpanan laka bagi engkau fis samai di dalam langit. Simpanan berupa pahala. Simpanan ini bisa jadi termasuk terkenal di langit, ya, dikenal di langit, yaitu oleh penduduk langit, yaitu para malaikat Allah. Nah, ini Bapak sekalian, orang yang rajin tilawatil Quran, orang yang rajin zikrullah, tilawatul Quran tidak cuma hanya tilawatul Quran, tapi juga diartikan, berusaha untuk dimaknani, diterangkan, ya, berusaha untuk bisa memahami Al-Quran, berusaha untuk diamalkan, ya, diamalkan dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, berusaha untuk dihafalkan, berusaha untuk diamalkan, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, ceritanya diyakini, dijadikan landasan hidup, dijadikan landasan pedoman hidup dalam kita hidup kepada Allah sebagai orang iman kepada Allah, berdasarkan contoh-contoh, cerita-cerita orang-orang yang beriman akan dimuliakan oleh Allah di bumi, dan di langit akan mendapatkan kebahagiaan, menjadi pembicaraan bagi penduduk-penduduk langit. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi malaikat itu bangga kepada orang-orang yang tilawatil Quran wa dzikrillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa malaikat bangga ya? Karena Quran itu adalah berisi firman-firman Allah. Loh, kok kita ini senantiasa membaca kitab suci Al-Quran? Berarti senantiasa setiap hari kita ini berkomunikasi dengan Allah. Setiap hari kita bercakap-cakap kepada Allah. Setiap hari kita bercengkrama kepada Allah. Kalau kita membuka al-hadisnya, setiap hari kita berkomunikasi, bercakap, bercengkrama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tambah lama dalam kita hidup di dunia, semakin tambah meningkat keimanannya. Tambah lama hidup dalam dunia, semakin tambah meningkat ibadahnya, taqarrubnya, ketakwaannya. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengerjakan kebaikan taat pada Allah, Allah akan memuliakan kita. Hidupnya di dunia akan diberikan cahaya, diberikan keyaunian, kewibawaan, karena kita mendapatkan hidayah dari Allah, mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Allah, dituturkan oleh Allah melalui kitab sucinya, dan juga kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk ibadah, petunjuk-petunjuk kita dalam hidup dalam dunia, supaya kita mendapatkan hidup yang berkah, hidup yang senantiasa membawa berkah, karena hidupnya sudah bisa sesuai dengan apa yang hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau menerima petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan di dunia ini. Kita mau menerima petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara bagaimana beribadah kepada Allah,
Bagaimana tata caranya? Meminta kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan cahaya di dunia dan kita akan mendapatkan simpanan di langit. Mendapatkan pahala yang tersimpan di langit yang nanti akan dijumpai manakala kita sudah ketemu kepada Allah, manakala Allah sudah memanggil kita ke rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang rajin tilawatil Quran wa dzikrillah, senantiasa mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran secara sempurna, secara utuh, secara mahir, ini Bapak Ibu sekalian menjadi kebanggaan, menjadi pembicaraan di antara malaikat-malaikat yang di atas langit sana Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa senantiasa niatnya diniati dengan niatan mukhlis lillah karena Allah. Ibadahnya semata-mata mengharap rahmat dari Allah. Umpama kita mendapatkan rezeki dari Allah, itu merupakan kefadolan, itu merupakan keutamaan. Tapi Bapak Ibu sekalian, niat kita ibadah tetap harus karena Allah. Karena Allah itu bagaimana Bapak sekalian? Karena Allah itu adalah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Semata-mata mengharap rahmat Allah, yaitu ingin masuk dalam surga. Wa yakhafuna adaba, dan semata-mata takut akan adab Allah, neraka Allah, siksa Allah, murka Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sudah beribadah siang, pagi, siang, malam. Jangan sampai kita sudah membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan isi dan kandungan yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kita kemudian di akhiratnya tidak mendapatkan pahala. Pahala itu tidak nyampe kepada kita. Malaikat cuman hanya menyaksikan di luar saja. Oh, ini orang yang baik. Oh, ini orang yang beriman. Oh, ini waktu hidup dalam dunia senantiasa beribadah pada Allah. Tapi masalah niat, malaikat tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Yang tahu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak sekalian, mari kita sama-sama saling fadzakir fa inna dzikra, saling ingat mengingatkan. Fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita sekalian. Kita dijadikan orang iman yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah, menjauhi larangannya Allah, mempercayai cerita-cerita Allah, dan juga taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi larangan-larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan percaya pada cerita-cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bedanya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Allah itu wajib disembah, ya, perintahnya mutlak wajib dikerjakan, larangannya mutlak wajib dijauhi, ceritanya mutlak wajib diyakini. Ya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh disembah. Kalau kita menyembah hanya kepada Allah. Kalau kita menyembah Allah dan Rasulullah, nah ini namanya mensekutukan kepada Allah. Nah ini nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang namanya sumpah, ya, sumpah ini demi Allah, ya, hanya satu kepada Allah. Jadi nggak aja ajarannya zaman sahabat-sahabat dulu sumpah demi Allah wa Rasulullah, itu nggak boleh. Allah tidak boleh disandingkan dengan siapa-siapa, ya, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu adalah utusannya Allah yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah dari Allah melalui malaikat Jibril.
Rasulullah adalah manusia ciptaan Allah. Manusia diciptakan dari tanah liat, tanah liat. Nah, berhubung Nabi Muhammad itu terpilih menjadi Rasulullah, maka Nabi Muhammad dipanggil sebagai Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusannya Allah. Jadi kita nggak boleh menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita mentaati perintahnya Allah, mentaati perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mutlak. Kita menjauhi larangannya Allah, menjauhi larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mutlak. Kita mempercayai cerita Allah, kita mempercayai cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mutlak. Kenapa Bapak sekalian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmunya adalah dari Allah. Allah menunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan secara detail. Jadi detail-detailnya ibadah itu Allah memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan contoh. Contoh misalkan kita diperintahkan Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Nah, bagaimana caranya sholat? Allah nggak mengajarkan langsung caranya sholat itu. Sebelum sholat harus berwudu. Pertama, membaca bismillah. Yang kedua, berkumur sambil menghirup air. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kemudian membasuh wajah. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kemudian membasuh tangan sampai sikut. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kemudian membasuh kepala sampai ke tengkuk, kemudian dilanjutkan ke telinga. Ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Kemudian basuh kaki, itu dibasuh kanan dan kakinya dibasuh kanan, kaki kiri dibasuh, kaki kanan dibasuh. Dimulai dari kanan, yang 1 kali, ada yang 3 kali. Nah, 3 kali itu prakteknya kanan, kemudian kiri. Bukan kanan kiri, bukan. Cara membasuh yang benar, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tahu semuanya karena penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholat. Kita diperintahkan sholat, tapi bagaimana cara sholat? Ternyata sholat itu diawali dengan takbir. Takbir itu juga ada yang lurus 2 telinga, ada yang lurus 2 pundak. Kemudian baca doa iftitah. Kemudian baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang dihafal. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, ruku, membaca tasbih subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Nah, itu. Dan seterusnya sampai salam. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Itu yang mencontohkan adalah dipilihlah Nabi Muhammad untuk yang memberikan contoh. Karena Nabi Muhammad terpilih menjadi orang yang memberikan contoh dari Allah langsung melalui malaikat Jibril, maka Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Bapak sekalian, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah karena kita hari ini diberikan kesempatan untuk bisa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam rangka juga urusan basyiran wa nadhiran. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.